Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke, dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Disak dalam Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Pemirsa, kita ke informasi pertama. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauzia memaparkan perkembangan revisi aturan pencairan jaminan hari tua atau JHT. Aturan yang tertuang di Permenaker nomor 2 tahun 2022 tersebut tengah direvisi dan ditargetkan rampung sebelum Mei 2022. Dalam konferensi pers yang dihadiri pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Menaker Ida Fauzia mengatakan bahwa revisi Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua akan kembali ke mekanisme pencairan JHT seperti aturan dulu. Hasil revisi tersebut merupakan salah satu poin kesepahaman yang dihasilkan dari pertemuan dengan Serikat Pekerja dan Buruh untuk segera menuntaskan revisi, sebagaimana yang dimandatkan Presiden Joko Widodo. Menaker Ida juga menyampaikan, saat ini aturan Permenaker nomor 19 tahun 2015 berlaku kembali, sehingga peserta yang hendak mencairkan JHT setelah selesai masa kerja atau terdampak PHK bisa langsung mencairkan JHT tanpa menunggu hingga usia 56 tahun. Jadi tahapan-tahapan itu harus kami lakukan. Tadi sudah saya sampaikan, serap aspirasi sudah dilakukan, kemudian di Tripnas sudah kita lakukan, tinggal berikutnya kita akan sampaikan draft ini kepada DPR, kita sampaikan secara tertulis, kemudian proses harmonisasi. Dan saya ingin sampaikan, sebelum ini selesai, peraturan yang lama, Permenaker nomor 19 tahun 2015, itu tetap berlaku. Jadi kalau teman-teman misalnya ada naudzubillah min dzalik, tidak ingin ada yang mengalami PHK atau mengundurkan diri, kemudian ingin mencairkan melakukan klaim JHT, maka ya tetap bisa sebagaimana Permenaker nomor 19 tahun 2015. Jadi itu intinya. Pemirsa, Kepala Otorita Ibu Kota Negara Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Doni Rahaju mendatangi Jaksa Agung Burhanuddin. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mengajak Kejaksaan Agung untuk melakukan pengawasan dalam pembangunan IKN baru. Kepala Otorita Ibu Kota Negara Bambang Susantono menyambangi Kejaksaan Agung dalam rangka mengajak Kejaksaan Agung untuk melakukan pengawasan dalam pembangunan IKN baru. Tim dari Kejaksaan Agung akan masuk dalam tim transisi IKN yang bertugas menggodok organisasi pemerintah di IKN. Organisasi tersebut diharapkan dapat beroperasi pada akhir 2022 sesuai ketentuan undang-undang. Kepala Otorita IKN juga berharap keterlibatan unsur kejaksaan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di IKN. Dari awal kita ingin mengawal agar proses governance tata kelola itu benar-benar dijaga dengan baik. Kenapa? Karena memang kalau kita ingin mengundang investasi, maka sekarang yang di dunia ini investor-investor besar itu sangat menekankan 3 aspek. Istilahnya ESG. E pertama itu environment, lingkungan hidup dan climate change, perubahan iklim. S itu adalah tentang sosial, jadi tentang sosial kemasyarakatan juga dilihat. Dan yang penting juga yang terakhir G, governance, tata kelola. Jadi kalau governance-nya nggak baik, bagaimanapun kita nanti akan membuat satu structuring dari proyek ini, maka tentu investasi dari swasta itu akan tidak se-smooth kalau kita mempunyai 3 aspek ini dengan baik. Ya. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Ferry Wibisono mengatakan, Kejaksaan mendukung penuh kegiatan yang akan dilakukan oleh IKN. Dalam hal ini, dalam kunjungan ini dari sisi Kejaksaan mendukung penuh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh IKN, Kepala IKN beserta organisasi, baik itu di bidang, baik di pusat, dalam hari ini dari tingkat Jamdatun maupun di daerah,
wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, baik menyangkut tentang pendampingan serta pengawalan proyek strategis nasional. Sungguh-sungguh ini harus kita jaga bersama, dan baik itu menyangkut penyusunan peraturan-peraturan menjadi kewenangan Pak Kepala IKN, termasuk juga berkaitan dengan policy draftingnya, termasuk pendampingan kontrak-kontrak drafting apabila diperlukan, kami mensupport penuh. Pemirsa, Kemendikbudristek RI memimpin pertemuan pertama kelompok kerja pendidikan G20 atau Education Working Group. Berbekal terobosan-terobosan Merdeka Belajar yang transformatif, Indonesia dipandang sebagai contoh baik negara yang berhasil melakukan transformasi pendidikan menyeluruh yang berkualitas meski diterpa pandemi COVID-19. Pertemuan pertama kelompok kerja pendidikan G20 atau First Meeting Education Working Group 2022 dimulai sejak Rabu 16 Maret 2022 di Yogyakarta. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim hadir secara virtual untuk menyambut delegasi negara-negara anggota G20. Mendikbudristek mengatakan pandemi COVID-19 telah membawa momen refleksi kepada berbagai pihak mengenai tantangan sistem pendidikan yang dihadapi dunia saat ini. Pandemi COVID-19 juga telah mendisrupsi dan mengganggu sistem pendidikan secara global serta mempengaruhi ratusan juta anak di seluruh dunia. Dalam sambutannya, Menteri Nadiem mengajak semua pihak untuk bertindak lebih nyata dalam menghadapi tantangan global di dunia pendidikan maupun di sektor lain seperti kesehatan dan lingkungan. Indonesia will take this opportunity to continue the G20 presidency, strengthen the collaboration that we've been working on during the last 2 years, and to realize a global movement for the making of a more equitable, resilient, and sustainable post-COVID future. The history of Indonesian independence is embedded with the value of gotong royong, or helping and supporting each other to reach a common goal. We believe that through the power of gotong royong, as this year's G20 theme, we can recover together and recover stronger. Pemirsa, sebagai salah satu intervensi paling penting dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia, vaksinasi terus dilakukan. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menargetkan 70% cakupan vaksinasi dosis kedua dapat tercapai pada akhir April 2022. Pemerintah terus mempercepat capaian target vaksinasi di Indonesia. Hal ini dilakukan guna mempercepat upaya pemulihan ekonomi baik tingkat nasional maupun daerah. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut 359 juta vaksin telah diberikan ke masyarakat. Jumlah itu berkisar 56% dari total populasi 273 juta jiwa penduduk Indonesia. Kami memperkirakan target 70% untuk cakupan vaksinasi 2 dosis dapat tercapai pada akhir April 2022 bila kita dapat meningkatkan laju penyuntikan dosis kedua sampai dengan 750.000 per hari. Dirinya berharap persentase vaksinasi terus meningkat seiring semakin banyaknya masyarakat yang telah melakukan vaksinasi 2 dosis dan booster. Tercatat pada 14 Maret 2022, tingkat vaksinasi dosis 2 di 514 kabupaten atau kota telah lebih dari 50%. Nadia juga menyebut, DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur tercatat sebagai provinsi dengan tingkat vaksinasi tertinggi yang diharapkan provinsi lain dapat mengikuti. Saat ini DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur tercatat sebagai provinsi dengan cakupan tertinggi. Dan kami berharap provinsi-provinsi lain dapat segera untuk mengikutinya. Pemerintah melalui Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal meluncurkan 47 proyek investasi berkelanjutan senilai 155,12 triliun. 47 proyek itu tersebar di sejumlah sektor yakni pariwisata, kawasan ekonomi, industri, dan infrastruktur. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM bersama Kemenko Marves menggelar acara Grand Launching Proyek Investasi Berkelanjutan di sektor pariwisata, kawasan ekonomi, industri, dan infrastruktur. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan, ke-47 proyek investasi yang ditawarkan oleh pemerintah seluruhnya sudah melalui tahap uji kelayakan. Ke-47 proyek investasi yang ditawarkan dengan total nilai investasi indikatif sebesar 155,12 triliun rupiah
Antara lain terdiri dari 12 proyek di sektor pariwisata senilai 5,78 triliun rupiah, 14 proyek kawasan ekonomi senilai 48,25 triliun rupiah, 15 proyek industri manufaktur senilai 51,92 triliun rupiah, dan 6 proyek infrastruktur senilai 49,17 triliun rupiah. Langkah menawarkan 47 proyek investasi berkelanjutan ini merupakan inovasi terkini dari pemerintah yang sebelumnya kerap melakukan promosi investasi dengan hanya mengedepankan kekayaan alam, luas pulau, atau jumlah penduduk Indonesia. Hari ini adalah hari yang kami menawarkan tentang konsep investasi yang kita sudah lakukan. Ini sudah FS. Selama ini kami akui pemerintah Indonesia dalam melakukan promosi investasi selalu berbicara tentang kekayaan, selalu berbicara tentang luas pulau, selalu berbicara tentang jumlah penduduk. Dan dalam pandangan saya sebagai mantan pengusaha, ini menurut saya ini tidak terlalu paten. Meminjam bahasa Pak Menko, Pak Luhut. Jadi kami merumuskan 47 proyek ini sudah ada pra-FS-nya. Dari prawisata, kemudian dari infrastruktur, kemudian dari industri, semuanya ada. Harapan kita, ini bisa kita tawarkan kepada teman-teman dunia usaha yang mencoba untuk melakukan kolaborasi. Pemirsa, BNPT menilai perpanjangan nota kesepahaman dengan Dewan Pers merupakan langkah strategis di dalam menangani ideologi kekerasan. Kerjasama ini dilakukan guna memperkuat edukasi masyarakat sehingga masyarakat lebih bijak dalam mengelola informasi yang diterima. Guna memperkuat edukasi kepada masyarakat agar lebih cerdas dalam memilih informasi yang sesuai dengan ideologi kebangsaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memperpanjang kerjasama dengan Dewan Pers yang dipimpin langsung Kepala BNPT Komjen Pol Dr. Boy Raffi Amar MH. Semangat kolaborasi antar lembaga harus diutamakan di dalam menghadapi ideologi terorisme, sesuai dengan konsep pentahelix yang mana dalam menangani dan menanggulangi paham radikal intoleran dibutuhkan kerjasama antar seluruh unsur komponen bangsa. Kerjasama ini juga dilakukan guna memperkuat edukasi masyarakat sehingga masyarakat lebih bijak dalam mengelola informasi yang diterima. Kita bisa tentunya bermitra, berkolaborasi dengan Dewan Pers di dalam memberikan sebuah informasi, perkembangan terkait dengan masalah kejahatan terorisme dan upaya antisipasi pencegahan yang perlu kita lakukan bersama masyarakat. Nah, karena posisi pers itu sangat strategis, nah kita berharap nanti akan menjadi sarana yang bagus bagi kita bersama-sama membangun narasi-narasi yang tentu harus bernuansa kontra terhadap radikalisasi, kontra terhadap narasi-narasi yang mengarah kepada penyebarluasan paham ideologi terorisme. Senada dengan Kepala BNPT, Ketua Dewan Pers M. Nuh turut menyampaikan bahwa kerjasama dengan BNPT merupakan bagian penting dalam diseminasi informasi dalam rangka pencegahan terorisme. Di sini pentingnya kerjasama ini yaitu untuk menyebarkan informasi tadi itu yang disampaikan Pak Kepala BNPT untuk bisa diterima oleh publik sekaligus. Apa yang disampaikan dan apa tugas dari BNPT itu kalau dari sisi agamanya ya itu mencegah mafasid, mencegah kemudaratan itu harus didahulukan dibanding dengan mendatangkan kemanfaatan. Nah, BNPT ini sebenarnya mencegah terhadap adanya kebencanaan yang dilakukan oleh para teroris, para radikalis, demikian dan seterusnya. Oleh karena itu, pers melalui kemampuan dan perannya satu sumber bisa untuk semua, itu edukasi publiknya segera bisa kita dapat. Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan penghargaan kehormatan terhadap 8 pegawai PT Palapa Timur Telematika yang meninggal akibat penyerangan kelompok kriminal bersenjata saat memperbaiki tower BTS 3 di distrik Papua pada 2 Maret lalu. Penghargaan kehormatan juga diberikan kepada 1 korban penyintas yang berhasil selamat dari insiden penyerangan KKB tersebut. Insiden keamanan penyerangan terhadap 8 pekerja PT Tower Palapa Timur Telematika yang sedang melaksanakan tugas pemeliharaan dan pelaksanaan TIK di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak,
Provinsi Papua pada 2 Maret 2022 lalu memberi rasa duka mendalam. Menkominfo Johnny G. Plate menyampaikan bela sungkawa dan mengecam keras tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Duka mendalam yang dirasakan baik keluarga korban dan insan pertelekomunikasian Indonesia sejatinya menjadi duka yang juga dirasakan segenap warga bangsa Indonesia. Terhadap tugas-tugas luar biasa yang para pekerja berikan pada bangsa, negara, dan masyarakat, pemerintah memberikan penghargaan dalam bentuk piagam kehormatan pejuang telekomunikasi Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan agar jasa dan pengorbanan para pekerja dalam mengembangkan infrastruktur konektivitas digital hingga ke pelosok tanah air selalu tetap dapat diingat dan menjadi teladan untuk masyarakat. Kementerian Kominfo mendorong upaya penegakan hukum dan pemulihan keamanan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini, yang mempunyai tugas sesuai mandat negara, agar situasi dapat kembali kondusif. Pengembangan infrastruktur konektivitas digital sebagai prasyarat akselerasi transformasi digital nasional kita akan terus dilakukan dengan semangat inklusivitas dan pemerataan, tanpa tentunya mengabaikan aspek keselamatan, tanpa mengabaikan dan tetap mengutamakan azas manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.